Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah di kesempatan pagi ini saya Mimi Salima bisa kembali temani Anda ya, sembari Anda beraktivitas, dan tentunya kita hadirkan program yang kita nanti-nantikan karena kami hadirkan satu pekan sekali. Tentunya kita akan berbagi inspirasi terkait dengan usaha-usaha ataupun wirausaha. Nah, di program wirausaha pemirsa, kita nanti akan berbincang bersama dengan tamu spesial kita yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Namun sebelumnya, kami juga ingin undang Anda pemirsa yang ingin bergabung. Silahkan bisa di 08112553000 untuk line phone dan juga SMS ataupun WhatsApp ya, serta satunya di 02716793.000. Baik, langsung saja pemirsa, di tengah-tengah kita sudah hadir tamu spesial saya. Beliau Bapak Teguh Hidayatno selaku owner dari Toko Hasna. Seperti apa kiprahnya dan juga perjuangannya, saya ingin sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat pagi ini? Alhamdulillah, dalam lindungan Allah. Terima kasih ini sudah hadir ya di studio MTA TV ini Mas Teguh untuk berbagi tentunya dengan para pemirsa ya. Nah Mas Teguh, ini sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih, saya pengen tahu terlebih dahulu. Tadi kan di awal kita lihat ada video Viti terkait dengan usaha Toko Hasna ya, milik Mas Teguh. Ya, nah ini seperti apa sih ceritanya kok bisa punya usaha Toko Hasna ini, kemudian juga berdirinya sejak kapan gitu? Monggo. Jadi Toko Hasna ini awalnya, jadi latar belakangnya karena saya sebelumnya itu jadi usaha saya itu di bidang mainan, tapi yang kecil-kecil, yang sistemnya itu disaleskan, dititipkan ke toko-toko. Jadi untuk pengembangan usaha sekalian kita ambil barang, saya ambil yang besar-besar sekalian, jadi sekalian kulaan istilahnya. Terus kita membuka toko awalnya itu di Sukodono. Saya ngontrak di Sukodono selama 2 tahun, khusus mainan awalnya dulu di Sukodono itu. Tapi di tengah perjalanan saya bisa diberi kemudahan Allah untuk memberi tanah di sekitar Mondokan. Akhirnya memberi tanah, saya bangun dan akhirnya pindah ke Mondokan itu. Seperti itu. Berarti sejak awal begitu memang dimulainya dari toko mainan. Jadi awalnya toko mainan ya. Toko mainan, ya. Kenapa kok memilih toko mainan? Yang pertama tadi karena emang sebelumnya jual mainan kecil-kecil, sekalian belanja kita ambil yang besar-besar sekalian untuk kita jual. Awalnya juga grosir dan eceran. Terus setelah pindah, kalau dulu kontrak tuh kan tokonya kecil, jadi sebatas mainan saja. Sebenarnya lumayan besar, cuma kita fokus ke mainan. Tapi setelah kita mempunyai kios sendiri, jadi saya lengkapi dengan sandal, sepatu, tas, dan perabot rumah tangga. Nah, memang kalau tadi di video kita lihat ada berbagai jenis ya untuk produk-produknya, mulai dari tadi sepatu, sandal, kemudian bahkan tas juga ada ya, ready Ya, di betul sana. sekali. Nah, ini Masya Allah, ini memang dari awal ketika sudah dari fokus di mainan-mainan untuk anak-anak, kemudian apakah melihat peluang kemudian ditambah berbagai produk itu atau seperti apa Mas Teguh? Jadi pertimbangan kami dulu kenapa kok memilih istilahnya yang tidak basi, itu karena saya dan istri itu sudah repot sendiri. Saya repot istilahnya di bisnis saya yang mainan kecil-kecil di saleskan tadi, saya ikut keliling juga. Terus istri, karena anak saya lumayan banyak, sibuk ngurus rumah tangga, jadinya kita ambil aman yang dalam segi arti ngurusnya tidak repot. Jadi sekali belanja agak banyak, bisa bertahan beberapa waktu, tidak harus up to date cari dagangan. Seperti itu latar belakangnya. Oh gitu, wah ini menarik ya. Dan ini kalau berarti Alhamdulillah sekarang dari sisi produknya sudah semakin banyak ya? Iya, Alhamdulillah sedikit demi sedikit kita lengkapi yang kita sediakan untuk dijual, dan masih proses terus nih, tapi Alhamdulillah sudah lumayan banyak, sudah lumayan komplit. Nah, ini ngomong-ngomong kalau terkait dengan mainan-mainan anak begitu ya, apa nggak khawatir tatkala nanti kan ada resiko misalnya ada yang pecah dan lain sebagainya begitu, apakah itu nanti akan bisa diretur kembali atau seperti apa? Ya, sebenarnya ya ada, tetap yang pecah ada, tapi kecil lah Tapi dibandingkan kalau kita usaha yang lain-lain, karena kita tidak bisa fokus kan lebih
resikonya lebih kecil ini daripada kita usaha kuliner dan lain sebagainya, karena kita menyadari kita bukan orang yang bisa 100% fokus di situ. Oke, berarti memang itu sudah menjadi resikonya juga Ya, ya. ada tapi kecil lah. Tapi memang kalau dibandingkan dengan yang lainnya relatif lebih kecil. Iya. Masih masuk lah ya. Mas Insya Teguh Allah, ya. nggih. Baik, nah sekarang kalau lokasi, alamat lengkapnya di mana, kemudian operasional jam bukanya dari jam berapa ini? Jadi toko Hasna itu terletak di Kecamatan Mondokan. Jadi kalau dengan ibu kota kecamatannya itu nggih ke barat dari kantor kecamatan, ke timur ya, ibu kota kecamatannya, kantor kecamatannya itu di sebelah barat toko saya sekitar 200 meter. Kalau dari pasar Mondokan, pasar Kedaung itu nggih sekitar 200 sama. Jadi tengah-tengah, di tengah-tengah kota kecamatan istilahnya. Jadi alamatnya Kalibu, Kedaung, Mondokan, Sragen. Oke, itu di pinggir jalan pas ya? Pinggir jalan, pinggir jalan raya. Di tengah-tengah antara pasar Kedaung dan kantor kecamatan Mondokan, di utara jalan. Siap. Baik, nah jadi untuk Anda pemirsa yang ada di sekitar sana silahkan nanti kalau pengen cari mainan-mainan, oleh-oleh, kemudian juga berbagai produk tadi seperti sepatu, tas, sandal, itu silahkan nanti langsung ke toko Hasna ya Mas Ya, Teguh insya Allah. Baik, kalau operasional tadi dari jam berapa? Kita buka dari jam 8 insya Allah sampai jam 8 malam. Oh, lumayan panjang ya berarti ya? Ya, karena ya semaksimalnya kita mampunya jam segitu. Oh gitu. Jadi dari jam 8 pagi Sampai jam 8 sampai malam. jam 8 malam. Iya. Ini yang membantu apa namanya di toko? Adakah? Yang di toko ada. Jadi ada yang membantu, 2 di toko yang istilahnya siap melayani para pelanggan lah. Oh gitu. Kalau pelan-pelan sudah datang, kalau sekarang ini sudah datang sendiri atau masih tetap sambil nyari ke tempat-tempat lain? Jadi sebagian besar itu kalau ya sebagian kecil lah, ya separuh-separuh lah istilahnya. Kalau untuk sandal, sepatu, tas itu ada ya sudah sales yang masuk, tapi juga masih kita cari-cari yang keluar yang lebih miring lah istilahnya, biar harga jualnya itu bisa bersaing. Tapi kalau untuk mainan tetap kita keluar karena kita memang sebelumnya sudah tahu mainan, jadi yang paling miring mana tahu, jadi tetap kita keluar kalau mainan. Oh gitu. Baik, nah pemirsa kalau Anda ingin bergabung, ingin bertanya ataupun nanti ingin kerjasama silahkan Anda bisa bergabung di 08192553000 ataupun di 02716793000. Nah Mas Teguh, sekarang kalau terkait dengan ini kan mainan, kemudian berbagai produk-produk yang lainnya yang disediakan tempat Mas Teguh, ada nggak sih kaitannya dengan up to date begitu? Seperti halnya misalnya tren. Kalau tren zaman dulu mainannya seperti ini, kalau sekarang sudah berbeda nih atau seperti apa? Kalau mainan sih sebenarnya kalau tren kecil. Jadi paling ya kalau kemarin ada istilahnya mainan spring itu ya paling sebentar, nggak begitu banyak up to date-nya. Lagi ini ya paling ini sedikit saja, tapi kalau untuk yang lain-lain tas, sandal, sepatu itu ya harus mengikuti yang up to date apa pasti ada. Terus kalau yang apa ya istilahnya sudah nggak ngetren lagi gitu, apakah memang nantinya bisa dikembalikan ataukah ya tetap di ini sudah menjadi apa ya istilahnya sudah dikulak, sudah dibayar ya harus mau nggak mau dijual sampai habis Ya gitu? menjadi risiko. Paling gitu ya kita mengambil keuntungan sedikit. Yang penting ya jalan gitu aja. Kalau istilahnya sudah trennya sudah nggak tren, hanya modelnya sudah ketinggalan, akhirnya ya kita kasih diskon lah untuk pembeli. Ya barangnya masih baru, cuma ya mungkin trennya saja yang sudah ketinggalan. Oh gitu. Jadi barangkali bisa apa namanya dikasih strategi dengan adanya diskon itu ya. Jadi harganya tetap masuk, tetap masih dapat untung meskipun tidak sebesar kalau biasanya gitu ya. Betul. Yang penting barangnya juga harus bisa terjual dan yang apa namanya lebih lagi untuk perebutannya jadi lebih bagus juga ya. Iya, betul. Baik. Nah, sekarang kalau dari sisi pemasaran nih, seperti apa sih yang sudah diterapkan Mas Teguh? Jadi untuk sementara ini kita pemasaran masih ya tradisional lah. Jadi ya kita buka toko, kita lengkapi, ya kita istilahnya ya mencari pelanggan istilahnya
dari orang ke orang sementara ini. Kalau untuk media sosial kita masih terbatas sekali karena keterbatasan kami nggih. Karena nggih emang sibuk, jadi kalau untuk mencari istilahnya yang ngurusi untuk admin media sosial nggih belum sampai ke sana. Jadi masih mencari pelanggan dari orang ke orang. Tapi ya, alhamdulillah dengan seperti itu biasanya nggih pelanggan biasanya lebih terjaga lah karena pelayanan dan mungkin harga juga. Oh gitu. Yeah. Jadi lebih ke untuk saat ini masih offline, Yeah. tapi untuk jangka panjangnya ada kepikiran untuk online juga nggak Mas Teguh? Sebenarnya dari kemarin-kemarin sudah kepikiran. Jadi untuk online itu sudah kepikiran karena nggih sudah memikirkan sampai ke situ, sudah mempelajarinya. Cuma nggih karena belum bisa membagi waktu dan lain sebagainya, akhirnya nggih baru sebatas nggih terbatas sekali untuk online-nya itu. Tapi sudah ada rencana ke sana. Tapi belum terrealisasi dengan baik. Oke. Karena memang kalau kita lihat trennya sekarang ini sangat menarik begitu, meskipun kondisinya seperti yang kita ketahui seperti saat ini, tetapi justru kalau kita lihat di beberapa artikel untuk pembelian atau belanja online ini justru ada peningkatan. Iya, betul. Karena banyak orang yang beraktivitas dari rumah gitu. Iya, betul. Baik, nah nanti mudah-mudahan nanti untuk kedepannya untuk online-nya juga lebih gencar lagi ya. Insyaallah. Siap. Nah, kita juga pengen tahu saat ini kan kondisi seperti kita tahu masih dalam suasana untuk pandemi COVID-19 begitu ya. Yeah. Nah, kalau usaha milik Mas Teguh ini apakah terdampak juga ataukah istilahnya juga merasakan begitu dengan adanya sebelum corona dengan yang sesudah corona? Tapi tahan dulu, jangan dijawab terlebih dahulu ya. Nanti kita akan kembali saat lagi, dan pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami kembali saat lagi di Wira Usaha. Ya baik, saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali lagi ya di perbincangan kita di Wira Usaha. Dan kita juga masih bersama dengan Mas Teguh Hidayatno, beliau owner dari Toko Hasna. Jadi kalau Anda ingin bergabung, silahkan bisa di 0811 2553.000 ataupun di 0271 679 3000. Baik Mas Teguh, ini tadi kita sebelum break kita tanya ya, Nah bagaimana kaitannya dengan kondisi saat ini? Ini kan corona ya, pandemi COVID-19 begitu. Apakah juga merasakan dampaknya atau seperti apa? Kalau dampak sih otomatis ya. Jadi dengan corona ini kan kalau di bagian sandal, tas, sepatu dan lain sebagainya, bagian itu kan biasanya usia sekolah itu kan otomatis kan continue, apalagi awal-awal masuk sekolah itu otomatis ya beratnya total nggak ada bagian itu ya. Terus biasanya ada orang hajatan tuh kan sandal-sandal itu kan juga sering gonta-ganti. Seorang hajatan juga boleh juga tuh, jadi otomatis ya sangat berpengaruh itu. Tapi kalau untuk mainannya kan ada jualan mainan juga tadi, itu kecil lah. Jadi untuk jadi ketutup mainannya istilahnya. Ya, walaupun sandal, sepatu, tas tadi ada pengurangan yang signifikan, ya kalau mainannya nggih masih jalan lah, tadinya nggih saling subsidi silang lah istilahnya. Oh gitu. Iya, karena memang kalau mainan untuk anak-anak ini lebih ke apa ya istilahnya, anak-anak beli itu karena pingin ya. Iya. Jadi basicnya adalah keinginan, beda dengan kebutuhan ya. Iya, betul sekali. Oh iya, baik. Jadi justru meskipun terdampak di bagian alat tulis, kemudian sandal itu tadi masih tercover subsidi silang dengan yang mainan-mainannya. Iya, betul sekali. Oh iya. Baik, nah ini mudah-mudahan juga kedepannya bisa segera membaik ya, normal kembali. Dan ini juga sekaligus kita himbau untuk masyarakat semuanya, untuk para pemirsa, untuk terus menerapkan protokol kesehatan ya. Baik, nah kemudian ini ada pertanyaan Mas Teguh dari Mbak Arum yang ada di Klaten. Apakah ada peralatan alat-alat tulis juga? Kemudian awal usaha modalnya banyak nggak Pak? Mau bikin usaha juga di Klaten gitu, monggo. Ya, jadi kalau untuk alat tulis itu kita ya terbatas, sekarang masih terbatas ya. Tapi kayak tidak menutup kemungkinan memang sistemnya saya itu memang proses nggih. Jadi dalam pembelanjaan itu nggih tidak mengambil
apa nih, sesuatu yang berlebihan kita mengalir saja sesuai kemampuan kita untuk belanja. Jadi dilengkapi, kurang apa kita lengkapi itu saja. Nah untuk modal, ya awalnya kalau untuk toko ini karena kita sudah punya modal ya lumayan besar. Tapi sebelum ke toko ini kan emang saya bisnis tadi saya sampaikan, mainan yang saya saleskan itu kecil sekali dulu. Dulu awal-awal saya hanya dulu punya kambing satu, saya jual untuk modal mainan yang saya saleskan tadi. Itu awal-awal nih. Tapi kalau toko sebenarnya bisa juga sih sebenarnya nggih. Sistem kayak nabung saja. Maksudnya kan ini kan tidak basi. Ya sedikit-sedikit dikompleti itu lama-lama insyaallah kan juga banyak juga dagangannya. Ngeten. Baik. Dan memang poin plusnya adalah ini tidak basi ya, Iya. dengan kuliner ya. Iya, Jadi betul. insya Allah aman untuk jangka panjang pun it's okay, nggak masalah. Tidak ada kadaluarsanya sebenarnya. Baik. Tadi Mas Teguh juga menyampaikan sales. Ini berarti menitipkan di beberapa toko-toko kecil gitu ya? Iya betul sistemnya? sekali. Jadi saya yang awalnya itu memang mainan yang kecil-kecil 1000-an 2000-an, kita ambil barang agak lumayan banyak, satu bungkus misalnya ratusan, terus kita bungkus di plastik sendiri-sendiri, kita packingin, kita saleskan ke toko-toko kecil-kecil, bisa warung kecil maupun toko-toko. Itu sistemnya titip bayar yang laku, nanti kita tempo lah. Ya. Jadi titip jual ya, Iya, betul istilahnya sekali. ya. Jadi nanti yang laku katakanlah titipnya 10, yang laku 5, yang dibayar ya 5 itu. Iya betul. Nah, nanti tinggal bisa ditambahkan lagi produk yang lainnya. Iya betul, nanti kita bawa pulang, kita lengkapi lagi, kita titipkan tempat yang lain lagi. Oh gitu. Itu yang sistem mainannya di rumah itu. Dan ini justru barangkali poin plusnya adalah bisa terus menyambung itu tadi Iya, ya dengan para berkesinambungan. pedagangnya. Biasanya kalau bayar biasanya kan kalau nggak mood nggak mau ambil nggak ambil, tapi kalau kita sistem titip itu kan mood kan kita kan bayar yang laku nanti ditinggali lagi. Jadi tetap berkesinambungan. Tapi kalau menurut saya ya mungkin dalam segi modal lebih besar karena sistemnya titip tempo, tapi dalam segi jangka panjang lebih menguntungkan karena kita ya bisa continue. Dan poin plusnya lagi adalah bisa menjangkau di berbagai daerah yang mungkin mereka tidak belinya langsung ke toko Hasna. Iya betul sekali. Ya. Sejauh ini sampai kemana saja nih? Di antaranya apakah memang fokusnya di daerah sekitar sana atau seperti apa? Kalau sales itu yang sistem mainan kecil-kecil itu kan ya kalau sekarang sudah lumayan jangkauannya jauh sampai Blora, sampai Kudus, sampai sales juga ada yang sampai Semarang. Kalau Gerobokan dan Sragen istilahnya kayak rumah sendiri, sampai Ngawi juga kalau yang sistem mainannya kecil tadi. Wah, berarti juga sudah jauh ini. Iya. Oh iya, Masya Allah, alhamdulillah. Baik, nah barangkali ini kalau ada saudara-saudara kita yang ada di sekitar sana, mungkin juga punya toko yang pengen juga ingin kerjasama gitu Mas Teguh, pengen juga dititipin gitu, boleh juga kah? Ada nomor yang Bisa. bisa dihubungi, Mas Teguh? Nomor HP saya 085 229 688 789. Baik, bisa kita bantu untuk ulang ya, 085 229 688 789, betul ya, Iya, itu betul. ya? Iya. Baik. Nah, itu tadi jawaban untuk saudaraku Mbak Arum ya yang ada di Klaten. Berikutnya, kali ini ada Mbak Siti yang ada di Sragen. Mas Teguh mohon maaf baru mengikuti. Bolehkah minta tolong untuk ditayangkan lagi untuk video usahanya dari Mbak Siti di Malangan begitu. Baik, kalau begitu langsung saja ya Mas Teguh ya Siap, kita iya. untuk kita tayangkan untuk video yang berikut ini. Sekaligus ini untuk para pemirsa semuanya yang barangkali terlambat mengikuti. Nah, seperti ini untuk usaha dari toko Husna. Hasna. Baik. Hasna. Nah, ini nampak di bagian depan ya, bisa Ya dijelaskan betul ini. sekali. Ini bagian depan. Ini kebiasaannya kalau lewat kelihatan ya. Ini bagian dalam. Yang sebelah kiri kalau depan itu bagian sandal, sepatu dan tas, bagian kanan itu mainan, bagian belakang itu perabot rumah tangga. Bagian mainan-mainan yang pakai batu. Oh, ada di sendirikan tempatnya. Ya, di sini kan.
Nah, ini mainan-mainan yang apa ini? di Ini ada antaranya? mainan-mainan untuk anak-anak yang istilahnya bisa ada suaranya bunyi-bunyi, terus kolam renang, robot-robot, Baik. remote itu ada. Oh, ini juga untuk yang robot-robotnya yang pakai baterai juga kan? Iya ada, yang pakai batu ada, yang tidak ada. Yang istilahnya mobil yang sekarang itu tren itu kan mobil remote tapi bisa menjadi robot itu juga ada. Terinspirasi dari Transformer berarti ya. Betul sekali. Baik, kemudian ini yang sandal dan sepatu ya. Iya betul. Dan berbagai macam ya, mulai anak-anak, tadi Ya dari remaja, harga 7.000 dewasa. sampai ratusan ada. Oh, dari 7.000 ada? Ada sandal. Masya Allah. Baik, ini untuk sepatu-sepatu. Sepatu semi miring lah istilahnya itu. Baik. Kaos kaki juga ada disediakan Insya Allah komplit komplit ya ya. kakinya. Nah, ini tas ya. Ya tas-tas anak, tas dewasa, tas kerja, insya Allah ada. Baik, komplit juga. Kemudian ini untuk yang mainan yang ini nggak pakai baterai ya? Ini nggak pakai baterai. Selain ini ya. Baik. Nah, ini untuk berbagai mainan juga. Jadi sangat lengkap ya, mulai dari yang pakai baterai, yang tadi gede-gede bisa dinaikin ya. Itu juga ada. Kemudian yang tanpa baterai, terus yang masak-masakan, pasar-pasaran ada juga komplit. Nah, ini seperti ini pemirsa. Pesawat-pesawat. Pesawat-pesawatan. Kemudian Ini ini perabot. juga ada berbagai barang-barang dari plastik ya, berbahan dasar plastik, berbagai wadah, tempat sampah. Baik. Insya Allah Ini, perabot lengkap. nah, ini toko Hasna ya. Seperti ini pemirsa, kalau Anda yang ada di sekitar Mondokan Sragen, silahkan nanti bisa langsung ke sana ya. Main-main langsung ke toko Hasna Bisa begitu ya. lihat-lihat sambil silaturahim. Nah, sekalian silaturahim. Baik, untuk nomor teleponnya bisa di-announce lagi nih Mas Teguh. 085 229 688 789. Ya bisa tanya-tanya, bisa sharing-sharing, bisa. Tidak hanya beli saja nggak apa-apa. Terbuka luas ya. Iya. Silakan. Baik, demikian tadi ya untuk WA dari Mbak Siti yang ada di Malangan. Nah, berikutnya Mas Teguh, kali ini ada Abu Zafran dari Sragen. Ini mau bertanya Mas Teguh. Tadi nyenengan menjelaskan kalau sebelumnya pernah ngontrak selama 2 tahun di tempat lain. Terus sekarang sudah bisa beli tanah dan membuat atau bikin toko sendiri. Alhamdulillah omsetnya semakin besar ini Mas. Nah, yang ditanyakan bagaimana cara mengatur keuangannya Mas, kemudian adakah trik khusus atau trik tertentu? Monggo Mas Teguh. Jadi untuk keuangan saya itu orangnya insya Allah lebih fokus lah. Jadi fokus itu awal-awal dari saya merintis usaha itu, sebelum saya istilahnya usaha belum lancar itu istilahnya tidak cara Jawa ini orang ngelirik ngiwonten istilahnya sesuatu yang diinginkan memang saya tahan betul. Memang karena tadi saya sampaikan saya modal awal itu kan cuma 600.000. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggih kalau omset itu nggih miliaran, itu dari awal nggih ya 600.000 tadi. Itu nggih saya fokus. Memang manajemen itu utama dalam segi wirausaha. Biasanya kan kebanyakan itu kan kalau sudah punya hasil itu kan sak seri dhewe roh apa tuku. Lah itu biasanya padahal usahanya belum lancar, istilahnya belum baru ketok mintip-mintip lah. Nah itu sebenarnya ya harus dihindari. Kita fokus dalam pengembangan bisnis. Kalau sudah pasti hasilnya sudah ya baru menikmati saja. Walaupun sudah jalan pun ya kita harus ya kan nggih. Uang contohnya nggih, uang bisnis dengan uang yang memang saya sendiri kan. Jadi memang saya manage betul untuk keuangan. Otomatis nggih tadi hemat lah kalau saya. Baik. Saya bukan orang ahli ekonomi, jadi penjelasannya ya. Baik, barangkali ini bisa ditambahkan juga secara garis besar nih. Katakanlah, berarti kan tadi beberapa poin utamanya adalah tidak lirik-lirik, dalam artian tidak gampang kepingin ya. Betul. Meskipun kelihatannya bisnisnya sudah, wah ini nampaknya bagus nih, prospeknya bagus begitu. Tetapi belum sudah lirik, pengen yang motor, pengen apa, pengen ini itu. Nah itu harus ditahan dulu ya. Betul sekali. Kemudian yang kedua, uang dipisah antara uang untuk usaha, bisnis, dengan yang uang keluarga. Iya. Ya. Jadi memang saya jatahnya untuk kebutuhan itu ya
tidak melebihi keuntungan. Misalnya pamannya saya itu kan bisnis saya sendiri, tapi saya memposisikan diri saya itu sebagai sales. Gaji sales itu berapa? Lah keuntungan yang lain itu memang saya untuk pengembangan usaha dan investasi biasanya. Jadi kalau sales itu keuntungannya berapa persen, ya itu pun tidak saya gunakan semuanya untuk kebutuhan rumah tangga. Oh gitu ya. Berarti betul-betul diperhatikan nih, Ya, karena betul sekali. kalau hal ini tidak diperhatikan, kadang-kadang kita merasanya punya uangnya banyak. Iya, betul. Padahal itu harusnya untuk Pengembangan diputar lagi usaha, untuk ya. pengembangan gitu Iya. ya. Oke, kemudian tadi poin berikutnya adalah hemat. Betul Nah, sekali. ini juga yang harus menjadi catatan. Kemudian mungkin juga bisa dicontohkan kepada para pemirsa, katakanlah dari sisi untuk apa ya, memanage keuangan, misalnya dapat pendapatan atau pemasukan, kemudian bagaimana supaya ini tuh bisa betul-betul fokus untuk pengembangan usaha. Nah, itu seperti apa? Jadi lupa tadi saya sampaikan, jadi apalagi kita orang yang ngaji, tentunya porsi-porsinya kita penuhi dulu, bagian dari sedekah dan sebagainya itu emang kita porsikan sendiri-sendiri. Terus untuk tadi pengembangan usaha dan pribadi-pribadi itu memang saya sampaikan di awal tadi, saya tidak membelanjakan uang tadi kecuali porsi saya sebagai pegawai, walaupun saya sebenarnya pemilik bisnis itu sendiri. Dengan seperti itu ya keuntungan tadi kita kumpulkan untuk memperbesar usaha, sebagian untuk investasi, dan untuk kalau istilahnya kan kalau sudah kita porsikan sendiri-sendiri kan bayangan kita tidak lirik kita di sana-sana tadi. Dengan seperti itu ya insya Allah lebih mudah termanage. Dan itu perlu kita mengertikan dalam keluarga. Contohnya istri, biasanya istri itu kalau istilahnya tidak kita arahkan ke sana, biasanya kan yang banyak lirak-lirik kan istri. Otomatis kalau kita sudah istilahnya beri pengertian bab seperti itu, insya Allah bisa jalan dengan baik. Siap, baik. Wah, Masya Allah, pemirsa, ini banyak sekali ya poin-poin yang kita dapatkan pagi ini, banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan, termasuk tadi ternyata untuk dalam berbisnis kita dari sisi keuangan tidak boleh sembarangan ya. Betul sekali. Jangan lirik-lirik, betul-betul harus fokus Betul. ya. Kemudian hemat, uang dipisah, dan utamakan juga pos-pos yang memang harus kita utamakan Diprioritaskan, seperti mungkin zakat, Ya, sedekah. infak, sedekah, itu harus kita prioritaskan Betul juga sekali. ya. Ya. Ya, Masya Allah, baik. Kemudian, oh ya, itu tadi ya jawaban untuk Abu Zafran yang ada di Sragen ya. Nah, kemudian, nah ini ada peluang nih, Mas Teguh. Ada WA berikutnya. Salam sehat, Assalamualaikum Mas Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Jumali yang ada di Padang, Sumatera Barat. Mau nanya kepada Mas Teguh, apakah juga melayani grosir untuk diorder di tempat saya? Khususnya mainan-mainan yang serba 2000. Untuk yang serba 2000, bagaimana ini? Dari Padang, Sumatera Barat. Monggo Mas Teguh. Sebenarnya bisa saja, bisa saja sebenarnya kerjasama dalam segi arti kita menyuplai barang ke sana. Tapi biasanya kan dalam segi biaya operasional pengiriman kan lebih besar. Mungkin saya arahkan untuk saudara-saudara yang jauh bisa mencari informasi di daerah-daerahnya masing-masing, insya Allah di sana ada. Nanti kalau istilahnya dipertimbangkan kok masih miring kerjasama dengan disuplai barang dari sini, insya Allah siap lah. Tapi sebelum itu perlu pertimbangan juga lah. Lihat-lihat daerahnya yang paling terdekat, kalau istilahnya ada, dihitung-hitung lebih murah, lebih enak di daerah terdekat saja. Tapi dengan bantuan pengen istilahnya belajar caranya gimana, insya Allah siap lah membantu dalam segi pembelajaran. Oh gitu, jadi terbuka lebar ya ini ya, Insyaallah, nanti kalau pengen tanya-tanya, kemudian pengen selain belajar terlebih dahulu, ini nanti bisa. Dan ini justru dari Pak Jumali ini juga mengirimkan SMS, jadi double antara WA dengan SMS, saking seriusnya ini Mas Teguh pengen bisa. pengen kerjasama untuk grosir mainan, dan mungkin untuk di daerah Padang ini juga jadi peluang tersendiri ya. Sebenarnya di daerah mana-mana pun peluang masih besar semua, Mbak. Tinggal yang melaksanakan lah. Ya kalau di Sragen sendiri kan saya contohkan di Mondoan itu ibaratnya ratusan lah yang sistem sales itu. Tapi alhamdulillah rezekinya itu ya ada semuanya. Tinggal ketekunan dari masing-masing lah. Insyaallah kalau kita menjalani bisnis dengan ketekunan dan kesungguhan, di manajemen dengan bagus, Allah
ada hasilnya, insya Allah lumayan. Siap. Nah, ini berarti sebetulnya dari sini juga kita kita lihat bahwa untuk online barangkali nanti kerjasama dengan saudara kita yang ada di tempat jauh, barangkali tidak menutup kemungkinan juga di Pontianak, mungkin di Sulawesi, ini bisa istilahnya kulaan utamanya dari Mas Teguh gitu. Bisa ya. Jadi kalau saudara-saudara kita yang mungkin dimanapun tempatnya ingin bekerja sama, istilahnya nggak punya pekerjaan atau yang lain, nggak punya modal, istilahnya bisa kerjasama. Nanti insya Allah kalau mainan yang sistem kecil itu dimanapun peluangnya besar ya. Nanti ya, kalau ingin modal sendiri, istilahnya cari ilmu, cari pengalaman atau sharing-sharing, bisa terbuka juga ya. Baik, nanti untuk detailnya silahkan langsung hubungi nomor Mas Teguh 085 229 688 789. Siap, 085 229 688 789 itu ya Mas Teguh ya. Dan demikian tadi jawaban untuk Pak Jumali yang ada di Padang, Sumatera Barat. Wah, ini barangkali untuk harga yang miring di sana istilahnya? Kalau saya melihatnya bahwa di luar Jawa itu bisa jadi peluang tersendiri. Kenapa? Karena kita asumsikan bahwa mungkin mereka untuk mendapatkan kulaan yang harganya miring itu tidak semudah di wilayah Jawa. Ya, betul bisa sekali. jadi begitu ya. Betul. Nah, itu dia. Ya, mudah-mudahan nanti semakin meluas ya usaha Mas Teguh. Amin. Di luar Jawa pun banyak saudara-saudara kita yang nanti bisa bekerja sama ya Mas Teguh. Amin, bisa ya. Baik, wah ini ngobrol-ngobrol nggak terasa sudah di 7 menit terakhir nih. Wah. Harusnya 2 jam nih ngobrol dengan Mas Teguh nih. Baik, nah sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri, apa nih poin-poin yang bisa ditekankan juga kepada para pemirsa barangkali yang ingin kerjasama dan juga tips untuk semakin semangat berwirausaha dan juga sukses berwirausaha, monggo Mas Teguh. Untuk saudara semuanya yang dimanapun tempatnya yang ingin belajar jualan mainan ataupun ingin bekerja sama, insya Allah pintu kami terbuka lebar, jadi bisa komunikasi sharing-sharing bisa ya. Terus untuk saudara semuanya dalam segi berbisnis itu kalau dari pengalaman saya pribadi jadi modal itu bukan yang utama ya. Karena saya sampaikan tadi bahwa saya modal awal adalah 600.000. Yang utama adalah ketekunan kita dalam menjalankan bisnis. Terus manajemen yang bagus jangan mudah-mudah istilahnya uang bisnis itu digunakan untuk hal-hal yang konsumtif istilahnya ya. Harus dimanage betul. Insya Allah kalau sudah ada hal seperti itu, terus ditambah lagi tetap infak, sedekah, zakat dan sebagainya itu diutamakan, insya Allah berkah lah dalam segi bisnis kita. Jangan takut berwirausaha hanya karena modal maupun nggak punya pengalaman. Semua itu insya Allah bisa dipelajari. Yang penting yang pertama adalah kemauan yang tinggi tadi. Nonton Mbak Ismi. Siap, Masya Allah. Ini banyak sekali kita mendapatkan inspirasi pagi ini. Terima kasih sekali Mas Teguh. Ini untuk inspirasinya di pagi ini dari program Wirausaha. Sukses selalu untuk Mas Teguh sekeluarga. Amin. Dan juga untuk usaha bisnis Mas Teguh. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik saudaraku pemirsa, itu tadi ya sajian kami Wirausaha bersama Mas Teguh Hidayatno selaku owner dari Toko Hasna. Dan sekali lagi kalau Anda ingin bekerja sama silahkan bisa hubungi, catat nomor Mas Teguh di 085 229 688 789. Sekali lagi 085 229 688 789. Saya Miss Salimah beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.